Halo, perkenalkan nama saya Rodrigo Sandewas Halibu yang akan membahas tentang pengertian diferensiasi sosial, ciri-ciri yang mendasari, dan perbedaan keduanya. Pengertian diferensiasi sosial. Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dalam agama, ras, etnis, klan, pekerjaan, dan budaya, maupun jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat atau vertikal, seperti halnya pada tingkatan dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah, dan lapisan rendah. Perbedaan itu hanya secara horizontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal sebagai istilah diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama di sini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Pengelompokan horizontal yang didasar pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan dan agama disebut kemajemukan sosial. Sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Yang kedua, ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang terdapat ada 3. Yang pertama, ciri fisik. Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu, misalnya warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, dan sebagainya. Yang kedua, ciri sosial. Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku masyarakat berbeda. Termasuk di dalam kategori ini adalah perbedaan peranan, profesi, dan kekuasaan. Contohnya, pola perilaku seseorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor. Terus yang ketiga, ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, kepercayaan, sistem keluargaan, keuletan dan ketangguhan atau etos. Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita dilihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan diferensiasi dengan stratifikasi sosial. Yang pertama, diferensiasi sosial ada 5. Yang pertama, pengelompokan secara horizontal. Yang kedua, berdasarkan ciri dan fungsi. Yang ketiga, distribusi kelompok. Yang keempat, genotip. Yang kelima, kriteria biologis atau fisik sosiokultural. Untuk yang stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan secara vertikal. Yang kedua, berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, sesuatu yang dihargai. Dan yang ketiga, distribusi hak dan wewenang. Yang keempat, stereotip. Yang kelima, kriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. Halo, perkenalkan saya Angel dengan NIM 2313240001. Di sini saya akan membahas terkait bentuk-bentuk diferensiasi. Baik, berikutnya bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Pengelompokan masyarakat membentuk 8 kriteria diferensiasi sosial. Yang pertama itu diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. Secara garis besar, manusia dibagi ke dalam ras-ras sebagai berikut. Dengan ciri khas kulit sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, terutama di Asia Mongoloid. Ras Mongoloid dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Mongoloid Asia dan India. Mongoloid Asia terdiri dari subras Tionghoa, terdiri dari Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Dan subras Melayu terdiri dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Mongoloid Indian terdiri dari orang-orang Indian di Amerika.
Kaukasoid memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri dari subras Nordics, Alpine, Mediterranean, Armenoid, dan Indian. Negroid dengan ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Ras ini dibagi menjadi subras Negrito, Niltoid, Negro Rimba, Negro Oceanus, dan Heton Boisman. Bagaimana dengan Indonesia? Subras apa saja yang mendiami negara kita ini? Indonesia didiami oleh bermacam-macam subras sebagai berikut. Yang pertama itu ada Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Yang kedua, Fedoid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu, Sumatera Selatan, Toala, dan Tomun di Sulawesi. Yang ketiga, Neo-Melansoid, yaitu penduduk kepulauan Kei dan Aru. Dan yang terakhir itu Melayu, yang terdiri dari Melayu Tua, Proto-Melayu, yaitu orang Batak, Toraja, dan Dayak. Melayu Muda, Deutero Melayu, yaitu orang Aceh, Minang, Bugis, Makassar, Jawa, dan Sunda, dan sebagiannya. Yang berikutnya itu ada diferensiasi suku bangsa atau etnis. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa atau etnis itu? Menurut Hasan Saidai, MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan genealogis, biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras, namun suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Suku bangsa memiliki kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, adat, dan istiadat. Suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain di Pulau Sumatera, Batak, di Pulau Jawa, Sunda, Jawa, di Pulau Kalimantan, Dayak, Banjar, di Pulau Sulawesi, Bugis, Makassar, Toraja, di Kepulauan Nusa Tenggara ada Bali, Bima, Lombok, Flores, dan sebagiannya. Di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Berikutnya itu ada diferensiasi Aru, Seram, dan sebagiannya. Menurut Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap agama menjadikan pemeluknya secara moral. Keyakinan ini membentuk golongan masyarakat moral atau umat. Umat pemeluk suatu agama bisa dikenal dengan cara berpakaian, berperilaku, beribadah, dan sebagainya. Diferensiasi agama merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaannya. Yang pertama berdasarkan komponen-komponen agama, dan yang kedua berdasarkan agama dan masyarakat. Nah, berikutnya itu ada diferensiasi profesi atau pekerjaan, di mana profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencariannya. Ya, berikutnya itu ada diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin, perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur, organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu ada diferensiasi asal daerah. Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota, terbagi menjadi masyarakat desa, kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa, masyarakat kota, kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Yang berikutnya itu, perbedaan orang desa dan orang kota dapat ditemukan dalam hal berikut. Yang pertama, perilaku, tutur kata, cara berpakaian, dan cara menghias rumah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada diferensiasi partai. Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara atau berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai. Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatan mengatur kekuasaan negara yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seideologi, dan sealiran. Klan atas dasar garis keturunan ibu, matrilineal antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau. Klannya disebut suku yang merupakan gabungan dari
kampung-kampung nama suku dalam masyarakat Minangkabau, antara lain Koto, Piliang, Sikumbang, Melayu, dan lain sebagiannya. Nah, berikutnya itu ada diferensiasi agama. Menurut Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap agama menjadikan pemeluknya secara moral. Keyakinan ini membentuk golongan masyarakat moral atau umat. Umat pemeluk suatu agama bisa dikenal dengan cara berpakaian, berperilaku, beribadah, dan sebagainya. Diferensiasi agama merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaannya. Yang pertama berdasarkan komponen-komponen agama, dan yang kedua berdasarkan agama dan masyarakat. Nah, berikutnya itu ada diferensiasi profesi atau pekerjaan, di mana profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencariannya. Ya, berikutnya itu ada diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin, perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur, organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu ada diferensiasi asal daerah. Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota, terbagi menjadi masyarakat desa, kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa, masyarakat kota, kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Yang berikutnya itu, perbedaan orang desa dan orang kota dapat ditemukan dalam hal berikut. Yang pertama, perilaku, tutur kata, cara berpakaian, dan cara menghias rumah dan lain sebagainya. Yang terakhir ada diferensiasi partai. Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara atau berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai. Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatan mengatur kekuasaan negara yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seideologi, dan sealiran. Bersama Ibu Carla, kita akan membahas nih seputar apa? Seputar stratifikasi sosial. Jadi mari kita simak bersama ya dan konsentrasi. Kita tadi sudah pahami bersama diferensi sosial itu apa. Nah, jadi diferensi sosial itu adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Begitu. Nah, asumsinya di sini itu tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Nah, terus pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama disebut kemajemukan sosial. Sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Nah, tadi kita sudah pelajari soal itu. Sekarang lanjut ke materi yang menarik lagi, yaitu tentang stratifikasi sosial. Apa sih maksudnya, Bu? Ayo kita simak bersama teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan masyarakat di sekitar teman-teman. Ada yang miskin bukan? Kaya, buruh, pengusaha, sarjana, tukang, dan sebagainya. Nah, adakah perbedaan perlakuan masyarakat terhadap mereka? Pasti ada. Oleh karena itu, status baik yang berupa harta, kedudukan, atau jabatan seringkali menciptakan perbedaan di tengah kehidupan masyarakat. Demikian pula, orang lebih berpendidikan itu lebih dihargai daripada yang kurang berpendidikan. Atas dasar itu, kemudian masyarakat dikelompokkan. Iya, ada yang kelompokannya secara vertikal atau bertingkat-tingkat, sehingga membentuk lapisan-lapisan sosial tertentu dengan kedudukannya masing-masing, teman-teman. Masyarakat tuh sebenarnya telah mengenal pembagian atau lapisan sosial sejak dahulu. Nah, pada zaman dahulu, Aristoteles tuh menyatakan bahwa di dalam setiap negara selalu terdapat 3 unsur. Apa aja sih? Yang pertama, di sini adalah ya, nanti menjelaskan. Lalu, kalau kita pahami bersama, ada beberapa definisi stratifikasi sosial menurut para ahli. Lalu, di sini yang pertama, menurut Pitirim Asorokin, mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Lalu yang kedua, menurut Max Weber, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi, kekuasaan, privilege, dan prestis. Lalu menurut ahli yang ketiga, menurut Schubert, beliau mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda.
Nah, stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin, kalau teman-teman pahami ya, yaitu stratum atau tunggal dan strata yaitu jamak, yang berarti berlapis-lapis. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembeda dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, kita bahas apa sih perbedaan stratifikasi sosial dengan status sosial? Nah, kalau teman-teman pahami, status atau kedudukan yaitu posisi seseorang di dalam masyarakat yang didasarkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah status, kedudukan, dan role atau peranan. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam sistem pelapisan masyarakat. Jadi kesimpulannya, status sosial atau kedudukan sosial merupakan unsur yang membentuk terciptanya stratifikasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang disusun dari status-status sosial. Nah, selanjutnya kita bahas 3 lapisan sosial dengan dasar kualitas pribadi. Apa saja sih? Nah, dalam masyarakat yang paling sederhana dan homogen, biasanya perbedaan peranan dan status relatif sedikit, bukan? Nah, pelapisan sosial dalam masyarakat ini umumnya didasarkan pada jenis kelamin, senioritas, dan keturunan yang merupakan kualitas pribadi seseorang. Nah, kita bahas seputar jenis kelamin. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, pada sebagian masyarakat Indonesia, kedudukan laki-laki itu dinilai lebih tinggi daripada kedudukan wanita. Betul sekali. Lalu, senioritas. Nah, senioritas di sini dapat berarti senioritas usia maupun generasi. Kedudukannya lebih tua, lebih tinggi dari yang muda. Lalu, keturunan. Keturunan bangsawan tuh lebih dianggap tinggi daripada keturunan rakyat jelata. Dan yang keempat, kita bahas apa sih sebab-sebab timbulnya stratifikasi sosial. Nah, teman-teman, kalau kita pahami bersama, setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai. Bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan profesi, keaslian keanggotaan masyarakat, dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat atau seorang terhadap sesuatu yang dihargai. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Sayang sekali, bukan? Nah, seorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat atau ketua atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai tugas apa-apa. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdiannya seseorang itu bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi. Misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena kalian dan keterampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu, dia menduduki posisi tinggi, seperti itu. Lanjut kita bahas mengenai apa sih penyebab atau proses terjadinya stratifikasi sosial. Kalau teman-teman pahami bersama, stratifikasi sosial itu terjadi melalui proses sebagai berikut, yang mana terjadinya secara otomatis karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan masyarakat. Nah, terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama. Biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintah, partai politik, perusahaan, perkumpulan angkatan bersenjata. Lalu, apa sih kriteria dasar penentuan stratifikasi sosial? Nah, teman-teman, Ibu Carla akan menjelaskan lagi bahwa kriteria atau ukuran yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan para anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah sebagai berikut. Apa sih? Yang pertama, kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekonomi, teman-teman. Orang memiliki harta benda, berlimpah atau kaya akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang miskin. Sungguh sangat miris. Lalu yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan itu dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seorang dalam masyarakat. Seorang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial, atas sebaliknya orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan bawah. Lalu yang ketiga, keturunan. Ukuran keturunan itu terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan maksud ya adalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawan atau kehormatan. Seperti itu. Misalnya kayak contohnya Raden di masyarakat Jawa, Tengku di masyarakat Aceh. Lalu kepandaian atau penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, seorang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang memiliki keahlian atau profesional dipandang berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan orang berpendidikan rendah. Seperti itu, teman-teman. Kayak orang memiliki pengetahuan agama, keterampilan khusus, kesaktian, itu sangat dihormati. Lalu, sifat stratifikasi sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto, dilihat dari sifatnya, pelapisan sosial itu dibedakan menjadi stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan sistem pelapisan sosial campuran. Nah, yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yang mana yang tidak memungkinkan adanya perpindahan seorang dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain,
mobilitasnya hanya bergerak secara horizontal, bukan vertikal. Meskipun ada mobilitas horizontal, seorang tidak bisa pindah posisi naik di dalam masyarakat. Contoh rasialisme, kulit hitam atau negro yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah ke atas gitu, di posisi yang lebih tinggi. Lalu ada stratifikasi sosial terbuka atau bisa disebut open social stratification, yang mana stratifikasi ini lebih dinamis ya, artinya seorang memiliki kesempatan besar untuk mencapai strata yang lebih tinggi atau turun ke strata yang lebih rendah. Karena di sini terdapat mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Contoh kalau kita pahami itu seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya raya, seorang yang tidak atau kurang pendidikan akan dapat memperoleh pendidikan berkat usaha dan kerja kerasnya. Lalu yang terakhir stratifikasi sosial campuran, yang mana di sini tuh kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan sosial terbuka. Contoh, Brahmana punya kedudukan terhormat di Bali, namun bila ia merantau ke Jakarta pasti menjadi buruh, kan? Ia memperoleh kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri ya dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Nah, yang terakhir nih, fungsi stratifikasi sosial apa saja sih Ibu? Nah, Ibu akan jelaskan. Distribusi hak istimewa yang objektif seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, wewenang, alat-alat perjuangan, pangkat, jabatan untuk kepentingan seseorang. Sistem pertukaran itu pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan. Misalnya, pada seseorang yang menempati posisi atau jabatan penting pasti mendapatkan prestis yang tinggi. Begitu. Lalu simbol status atau kedudukan seperti tingkat laku, ya cara berpakaian dalam bentuk rumah gitu, dan bentuk rumah. Tingkat muda tidaknya bertukar kedudukan gitu. Lalu pendorong bagi individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Nah teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah membahas seputar stratifikasi sosial. Tadi kita sudah bahas bersama Ibu Angel dan Pak Daniel, serta yang terakhir dari Ibu Carla. Nah, semoga pembelajaran kali ini di mata pelajaran sosiologi bisa bermanfaat ya untuk menambah wawasan teman-teman. Semoga mata pelajaran ini tidak sekedar kami bertiga sampaikan, tapi bisa dicermati, dipahami, dan bisa menjadi bekal di masa depan nantinya. Baik, itu saja dari kami bertiga. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan selamat belajar!